1. Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pada slide kedua, tujuan dari SPPN yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada slide ketiga, proses perencanaan. Pendekatan politik. Yang pertama, memilih presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana. Yang kedua, pembangunan hasil proses politik atau public choice theory of planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM atau lalu proses teknokratnya. Yang pertama, menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi fungsional bertugas untuk itu. Untuk partisipatif, yang pertama dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui musrembang. Proses top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Pada slide keempat, syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan. Yang pertama, tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi atau badan pelaksanaannya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Pada slide kelima, yaitu perencanaan ideal. Yang pertama, prinsip partisipatif. Masyarakat yang memperoleh manfaat dari perencanaan harus serta dalam progresnya. Yang kedua, proses kesinambungan. Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Dan yang ketiga, prinsip holistik. Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau sektor, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam kebutuhan konsep secara keseluruhan, mengandung sistem yang dapat berkembang, yang itu a learning and adaptive system, terbuka dan demokratis atau a pluralistic social setting. Pada slide ke-6, fungsi atau manfaat perencanaan. Yang pertama, sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders. Yang kedua, sebagai penuntun arah atau minimalisasi dan ketidakpastian minimalisasi efisiensi sumber daya. Dan yang ketiga, penetapan standar dan pengawasan kualitas. Pada slide ke-7, apa itu pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang telah dilakukan atau secara terencana. Pada slide ke-8, tujuan dari pembangunan. Yang pertama, meningkatkan standar hidup atau level of living setiap orang, baik pendapatnya, tingkat konsumennya, pangan, sandan, papan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, penciptaan
sebagai kondisi yang memungkinkan tumbuh rasanya percaya diri. Dan yang ketiga, peningkatan kebebasan setiap orang. Pada slide ke-9, apa itu RPJPD? RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi suatu daerah yang disyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Dan slide ke-10, substansi RPJPD. RPJPD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakkeberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Itulah tadi pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.